Iya, ada filosofi, sosiologis, yuridis. Nah, kalaunya yuridisnya ada, langsung yuridis aja. Seperti itu tuh, yang singkat-singkat aja. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Makanya ini akan lebih jelas kalaunya diberi tugas ya. tugasnya bikin tuh. Karena rasanya kurang abdol aja kalian dikasih materi tapi nggak bikin tugas. Tapi otomatis ketika kalian ngerjain tugas, otomatis kalian sedikit banyaknya kan merekam tuh di alam pikiran sama menyentuh kalbu hati kalian tuh. Dalam hati kalian bisa-bisa parori aja tuh cari alasan beri tugas. Berarti itu ya, otomatis kalian kan ini nih. Ini saya kasih tipsnya ya. Barang siapa bisa metodologi, barang siapa bisa nyusun akademis, barang siapa bisa nyusun rancangan peraturan perundang-undangan, bisa tuh nyusun skripsi. Karena apa? Kan otak-atik itu aja. Metodologi, metode penelitian. Naskah akademik, proposal. Skripsi. Kemudian rancangan kan solusinya kan pasti itu. Kalian kan memperbaiki pasal ini, memperbaiki undang-undang ini. Kan ini kan, oh, saya kan udah diajari Pak Rory memperbaiki bikin undang-undang, bikin perda. Jadi saran perbaikan deskripsi saya, perbaikan ini. Ketika ditanya penguji, oh kan kayak gini Pak, rumusan aturannya gini, konsepnya seperti ini. Kan enak gitu. Semuanya perkuliahan STIH ini sebenarnya bahasanya saya supaya kekinian ya, sama kayak sinetron Korea tuh. Singkat, tapi itu nyambung tuh dari teori sampai praktik sampai ke bikin skripsi. Kalian pasti clear tuh. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ibnu Fahrido, ada yang ditanyakan nih? Ibnu Fahrido dicari AG nih? Ada yang ditanyakan? Kerida, Pak. Elangi Sidin garing. Tuh. Kejauhan, Pak. Kejauhan. Lagi di pulau pribadi, Sidin, Pak. Oh, siapa lagi ya yang pengen saya tegur? Tria Merni nih. Ada yang ditanyakan? Gak ada, Pak. Lagi doain semoga sukses ya, kekasih ya. Siapa ya? Pak, saya, Pak. Ya, silahkan Bu Rusi. Oh, Bu Rusi cerah sekali nih. Ini di dalam pembukaan pembuatan per-UU itu kan ada yang dimaksud dengan diktom. Betul. Nah, diktom itu Ilun masih belum ngerti apa yang dimaksud dengan diktom itu, Pak. Seperti apa gitu. Oh ya, diktum ya. Jadi diktum kan ada konsideran menimbang. Kalau diktum itu dia mengingat tuh. Nah, itu disebut dengan saya silent dulu ya supaya suara saya kedengaran clear ya. Tadi pertanyaan Bu Rusci adalah berkenaan diktum tuh. Nah, diktum ya, bukan dasar hukum mengingat ya. Diktum ya. Nah, yang dimaksud dengan diktum dibedakan lagi dengan SK ya. Beda dari SK ya. Nah, diktum kalaunya konsideran menimbang. Kalau dasar hukum mengingat. Kalau diktum terdiri atas kata memutuskan, menetapkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tuh. Ya, jadi seperti ini contohnya tuh. Contoh dari diktum nih. Saya cari dulu ya. Nah, saya capture, saya kirim ya. Saya share dulu, saya capture supaya enak melihatnya. Oke, saya share ya supaya enak nih. Udah ngeliat ya? Tampil di layar udah ya. Nah,
Diktum itu tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat misalnya. Dan Gubernur Jawa Barat memutuskan. Nah, memutuskan itu ya. Nah, kemudian di bawah kata memutuskan ada menetapkan tuh. Menetapkan undang-undang tentang apa? Nah, sekarang terkait dengan peraturan ini terkait dengan peraturan daerah. Tegan kalau undang-undang, kalau undang-undang tuh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden memutuskan. Nah, memutuskan undang-undang. Tapi kalau peraturan daerah dengan persetujuan bersama, maksud dengan persetujuan bersama adalah ini dibentuk ini nggak salah satu pihak. Walaupun DPR memegang hak legislasi, kemudian DPRD memegang hak pembentukan peraturan daerah, tapi karena sistem pemerintahan kita adalah presidensial, dia kemudian kepala negara sekaligus kepala pemerintahan kita adalah presiden, jadi DPR dan presiden. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah kan DPRD dengan kepala daerah, misalnya bupati-bupati. Misalnya terkait dengan pengelolaan kesampahan Kabupaten Kotim. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Bupati Kota Waringin Timur memutuskan, di bawah memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Itu yang dimaksud dengan diktum ya. Jadi diktum itu dia ini nih, mulai dari kata memutuskan, menetapkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Nah, pada undang-undang sebelum kata memutuskan dicantumkan frasa dengan persetujuan bersama ya tadi sudah kita kasih contoh sampai menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Itu ya, itu yang dimaksud dengan diktum tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait diktum? Berarti beda sama dengan yang mengesahkan itu sama nggak Pak? Mengesahkan. Dengan yang mengesahkan. Ya. Di bagian mananya tuh? Di bagian menetapkannya kah? Maksud saya itu diktum itu ya pengesahan per UU-nya itu apa ada perbedaan atau ada persamaannya mereka itu Pak? Pengesahan itu penandatanganan Bu ya. Penandatanganan tuh ya. di bagian akhir. Diktum itu di bagian awal, pengesahan itu di bagian akhir tuh. Nah, itu terkait dengan penandatanganan. Oh ya, berarti diktum itu yang memutuskan awal gitu ya, Pak? Di bagian awal. Oh iya. Di bagian awalnya itu. Nah, di bagian awalnya itu, tapi pejabatnya mesti sama ya. Jadi seperti ini. Ya. Misalnya perda aja ya. Perda kan Dewan Perwakilan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Bupati Kota Waringin Timur. Nah, penetapannya ditandatangani oleh Bupati Kota Waringin Timur tuh. Nah, kemudian pengundangannya di bawah tuh ada tuh. Itu biasanya sekretaris daerah tuh. Kan ada tuh. Saya kasih contoh ya. Mana ya supaya enak tuh. Enak ya teknologi ya, ada teknologi ya. Saya kasih contoh supaya enak tuh. Pak, sambil bertanya Pak ya. Iya. Ini kan kalau diktum itu kan berarti hampir sama seperti misalnya kayak di suatu persidangan tuh Pak. Kan ada yang dibaca memutuskan, menetapkan, dan menyimbang seterusnya. Berarti itu tuh masuk dalam diktum ya Pak? Nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan punya Bu Rusy, saya tampung dulu nanti saya jelaskan tuh. Contohnya ini nih. Nah ini nih Bu Rusy, ngeliat ya, Bu Rusy ya. Tampil ya di slide ya. Halo? Siap. Ya, tuh. Siap. Itu kan penetapannya, pengesahan tuh. Nah, tapi biasanya ada bedanya tuh Bu Rusy antara kata penetapan dengan pengesahan. Pengesahan itu dalam konteks peraturan daerah disahkan apabila dalam 30 hari ini udah dibahas tapi tidak ditandatangani kepala daerah.
itu katanya disahkan tuh. Tapi ini dalam konteks, ini ditandatangan, tidak ada masalah, ditandatangani kepala daerah. Ini zaman saya sebelum Pak Teras ini ya, sebelum Pak Teras habis masa periodenya dulu tuh. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal berapa tuh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Dia nggak pakai gelar ya, Agustin Teras Narang SH nggak pakai tuh. Nah, baru pengundangannya beda lagi tuh, Bu Rusti. Pengundangan di Palangkaraya, ini zamannya Pasyun ya, Pasyun Jarias nih. Pasyun Jarias, ini beliau udah dapat, nama beliau udah ini ya, disetujui pengadilan ya. Kan dulu nama beliau kan Pasyun aja kan. Nah, kemudian penetapan pengadilan jadi bertambah Syun Jarias tuh. Sekretaris daerah Syun Jarias tuh. Nah, itu tuh beda ya, ditetapkan dalam konteks pengesahan kapan, kemudian diundangkan. Ada maksudnya semua tuh. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Ibrahim tadi terkait dengan ini ya, putusan pengadilan ya? Atau gimana tuh? Putusan pengadilan apa SK? Kan perbedaan putusan pengadilan dan SK itu seperti apa, Pak? Kalau saya mendengar dengan jelas tuh, itu kan hampir sama aja pengucapannya pada saat persidangan ataupun di SK organisasi atau apa tuh. Memutuskan, menetapkan, dan menimbang, dan seterusnya. Kan gitu, Pak. Hampir mirip itu ini. Berarti ini SK ya, bukan putusan hakim ya. Beda ya antara putusan hakim dengan keputusan itu beda tuh. Keputusan itu beda. Nah, kalaunya keputusan itu diktum ke-1 apa, diktum kedua apa, diktum ketiga apa tuh. Dia mirip, saya tidak katakan sama, tapi dia mirip ya. Diktum ke-1 apa, diktum kedua apa, diktum ketiga apa. Saya cari contohnya ya di bahan saya ya, supaya enak. Kan ngomong harus ada contohnya nih. Apa? Keputusan, bahan saya mana ya? Bahan kuliah, SK. Saya searching dulu ya. SK tim pergub kemitraan. Sebentar. Supaya kita tahu bedanya ya. SK tim pergub kemitraan. Keputusan gubernur. Oke, stop share. Saya share ya gambarnya ya. Nah, ngelihat ya di tampilannya, ini SK. Beda lagi tadi. Kan beda kan antara diktum dari pembentukan peraturan perundang-undangan dengan diktum SK. Ini memutuskan, menetapkan, nah ini ke-1. Itu beda antara yang sifatnya rekeling pengaturan dengan yang sifatnya basicing penetapan. Kalau putusan hakim beda lagi tuh. Nah, kalau ini dalam SK, memutuskan, menetapkan ke-1 apa nih? Ini yang ringan-ringan aja ya, tim aja dulu ya. Membentuk tim penyusunan peraturan gubernur tentang kemitraan usaha perkebunan. Saya sampai ke Palembang ya. Sampai ke Palembang nih dulu nih. Terkait dengan ini, kemitraan usaha perkebunan. Lumayan ya jalan-jalan ya. Sampai ke Palembang tuh. Nah, perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, diktum keduanya apa? Diktum terakhir biasanya terkait dengan ini ya, dengan anggaran ya. Ini dibebankan kemana nih anggaran? Apakah dari AK APBD atau bisa ke sumber pendanaan lain yang sah tidak mengikat? Sah tidak mengikat tuh umum ya, misalnya dari swasta mau ngasih nih, silahkan gitu. Mau sponsori atau segala macam, nggak masalah. Ini ya, beda antara diktum peraturan perundang-undangan dengan diktum SK. Itu beda. Ini saya bilang mirip karena ada kata memutuskan, ada kata menetapkan. Tapi beda ya. Saya mau nanya juga, Pak. Silahkan, Pak Boni, ada yang tanyakan? Kalau untuk perancangan peraturan perundang-undangan itu yang berhak atas diktum itu sebenarnya itu siapa, Pak? Apa gubernur kah? DPRD kah? Sesuai wewenangnya ya, Pak Boni ya, sesuai wewenangnya. Misalnya ini wewenang bupati, sesuai wewenangnya Pak Boni ya. Misalnya ini wewenang bupati, maka yang bupati yang bikin SK-nya tuh.
Nanti pejabatnya yang menandatangani adalah bupati. Ini wewenang gubernur, maka pejabat yang wewenang baru tanda tangan adalah gubernur. Lihat materi wewenangnya Pak Boni. Materi wewenangnya. Kata kuncinya wewenang. Kalau tidak ada wewenang, nggak bisa tuh. Surat aja Jika kan. sudah, Kenapa? jika sudah didiktum seperti itu, apakah undang-undang itu sudah bisa berjalan, sudah bisa ditetapkan, apa gimana itu, Pak? Kalaunya sudah selesai pembahasan, sudah paripurna, bisa diundangkan ya, ditetapkan, diundangkan. Dia ditetapkan dulu, baru diundangkan. Nah, undang-undang itu berlaku sejak diundangkan ya. Pak Rory mau tanya. Ya, Kalau yang silakan. Ya, Pak Ini Pak Boni. terkait. Oh iya. Ya, kalau yang saya tahu itu Pak begini. Nah, Jika perda itu yang disampaikan seandainya oleh gubernur disetujui dan disahkan oleh DPRD provinsi dalam rapat paripurna, maka itu apa namanya, perda itu sudah menjadi perda, dan kemudian gubernur menyampaikan perda yang sudah disetujui oleh DPRD provinsi kepada Mendagri untuk dilaksanakan evaluasinya. Nah, apabila evaluasi dari Mendagri itu sudah sesuai dengan sudah diserahkan kepada gubernur, kemudian gubernur menyerahkan kepada DPRD untuk dilakukan penetapan oleh DPRD provinsi terhadap perda yang sudah dievaluasi oleh Mendagri. Setelah itu baru bisa diundangkan. hah? jadi seperti ini Pak Boni, saya jelasin. Ini benar nih, apa yang disampaikan Pak Boni. Perda itu terbagi dua ya. Iya, Pak. Saya jelaskan dulu ya. Ada perda yang dievaluasi, ini secara umum ya. Ada perda yang dievaluasi, ada perda yang umum. Perda yang dievaluasi itu ada APBD, ada mengenai tata ruang, ada mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Kalaunya provinsi, perda provinsi itu harus melalui mekanisme evaluasi ke Mendagri, dievaluasi dulu. Kalau misalnya raperda APBD kabupaten kota, evaluasinya di gubernur, di pemerintah provinsi. Nah, itu harus ada persetujuan dulu. Kalau sudah beres evaluasi, baru ditetapkan, baru diparipurnakan tuh, baru bisa ditandatangani oleh gubernur. Nanti kan ada nomor register segala macam tuh. Nah, ketika tanda tangan gubernur, baru diundangkan. Jadi prosesnya gini, terkait yang evaluasi tadi ya, rancangan APBD masuk, dibahas bersama. Suara saya silent dulu ya di sana tuh. Ini masuk, dibahas bersama ke DPRD. Ini khusus perda provinsi ya, bukan perda kabupaten kota ya, perda provinsi. Masuk, dibahas bersama antara kepala daerah dan jajarannya dengan DPRD provinsi, kemudian mendapat persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama, dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Kemudian nih kalaunya beres, nggak ada masalah, dikasih sama nomor register. Dapat nomor register, oh clear nih, tanda tangan oleh kepala daerah. Nah, ketika sudah selesai tanda tangan kepala daerah, baru diundangkan. Nah, perda itu berlaku sejak diundangkan. Itu terkait dengan provinsi. Nah, sekarang kabupaten kota. Rancangan perda kabupaten kota tentang APBD. Diajukan oleh daerah, di DPRD kabupaten kota, dibahas bersama, kemudian dapat persetujuan bersama, kemudian diajukan untuk dievaluasi di gubernur. Di gubernur nih, diajukan ke gubernur, dapat di gubernur, oke, nggak ada masalah kata gubernur, keluarkan nih biro hukum, keluarkan nomor register, keluar nomor register, oke, beres nih di garis gubernur, ada nomor registernya, oke, tanda tangan kata bupati, nih bagian hukum kabupaten kota, urus ya pengundangannya, tanda tangan sekretaris daerah, salinannya tanda tangan oleh kepala bagian hukum, salinannya kalau untuk
Perda kabupaten kota, kepala bagian hukum. Kalau untuk provinsi salinannya ditandatangani oleh kepala biro hukum. Nah, seperti itu tuh Pak Boni. Tapi kalau perda umum beda lagi. Perda umum beda lagi. Nah, kalau perda umum misalnya, terkait perda umum tentang pengelolaan persampahan, diajukan bahas bersama, setujui bersama, nomor register minta, selesai tanda tangan. Seperti itu tuh Pak Boni. Nah, Pak Boni ada yang ditanyakan? Nah, pertanyaannya Pak, kalau seperti itu. Masih belum pertanyaan? Yang ya. Enggak, saya mau nanya lagi. Ya. Kalau Perda Kabupaten seandainya dievaluasi ke kepala biro hukum provinsi, jadi kalau untuk diktumnya tadi itu siapa yang berwenang atas itu? Nah, kayak gitu Pak. Jadi ini ya, terkait itu masing-masing ya. APBD itu masuk ke Dinas Keuangan. Dinas Keuangan bersama-sama kepala biro hukum. Seperti itu tuh. Pintu masuknya ini tuh. Nah, kalau untuk kabupaten ya, kalau untuk tanda tangan diktumnya tetap pejabatnya tadi. Pejabat misalnya kabupaten, bupati. Penetapannya juga tetap bupati. Seperti itu Pak Boni ya, tetap. Oke, ya, Pak Boni ya. Ini silakan Pak Pendi. Apa Pak Pendi? Ini Pak, terkait tadi kan ada penetapan, terus diundangkan ya Pak. Terus perbedaan diundangkan dengan diundangkan tadi kan sekda Pak. Kalau ada yang dari kepala biro hukum itu apa bedanya Pak? Dan kekuatan hukumnya apa Pak? Salinan ya. Salinan ada ya Pak. Ada ditetapkan kepala daerah, diundangkan sekretaris daerah, salinan kepala biro hukum. Kalau salinan ini maksudnya ini sudah pas nih untuk disebarluaskan nih salinannya nih. Itu tuh. Kan nggak sembarangan kan nyebar salinan kan. Salinan itu harus proses verifikasi lagi. Misalnya ada yang kurang titik komanya, ada yang kurang ininya, bahasanya ada yang kurang huruf. Itu kan masuk diseleksi lagi tuh, dibenerin lagi tuh. Apa segala macam. Nah, salinannya itu yang disebarluaskan tuh, Pak. Terus bisa dibedakan ya antara ditetapkan, diundangkan dengan salinan. Salinannya pun harus salinan resmi itu, nggak sembarangan tuh. Seperti itu. Mana ya? Berarti kalau sudah dibikin salinan itu sudah mantap gitu ya, Pak? Seharusnya sudah mantap. Idealnya ya, idealnya seharusnya sudah mantap. Idealnya. Tapi kalau sudah dibikin salinan seperti itu, apa bisa apa namanya? Kalau misalnya nih ada kesalahan nih, diperbaikin lagi atau apa gitu, misalkan. Idealnya Bu Rusy kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, prosesnya perda perubahan. Makanya itu gitu ya, nggak boleh salah. Makanya saya selalu bilang dalam mahasiswa, kalau belajar boleh salah, kalau kerja jangan sampai salah. Bayangkan kalau kerja salah, itu berhadapan dengan masyarakat banyak tuh. Ya. Itu doktrin saya tuh. Kalau belajar nggak apa-apa salah. Tapi kalau kerja jangan sampai salah ketika berurusan dengan masyarakat banyak. Ini kalau kita salah, masyarakatnya percaya dengan siapa lagi nih? Kalau bukan dengan pemerintah ya kan? Berarti masih ada kemiripan sama itu ya Pak ya? Sama SK gitu ya? SK masih gitu ada juga. Kemiripan sama SK. Kondisi idealnya jangan sampai salah ketika sudah itu gitu. Nanti apa sih pemerintah nih salah melulu? Pemerintah daerah nih. Kan pasti kayak gitu kan masyarakat. Pada siapa lagi masyarakat bertanya? Kalau nggak kepada pemerintah daerah kan? Dalam konteks itu tuh. Makanya saya sampaikan bahwa belajar boleh salah, tapi kalau udah bekerja jangan sampai salah nih, berurusan dengan masyarakat banyak nih. Ini ada nih pegawai baru, kita sambil belajar, karena nggak ada waktu untuk belajar, kita waktunya untuk bekerja rasanya. Kalau belajar salah, berhadapan dengan masyarakat, pada siapa lagi nih masyarakat percaya kalau pemerintah daerahnya ada salah-salah. Seperti itu ya. Itu doktrin saya tuh. Walaupun pada prakteknya Bu Rusy, kita manusia tidak lepas dari salah dan hilaf. Itu tuh. Tapi kalau kita langsung ke situ, kan kita manusia, tidak lepas salah dan hilaf. Pada siapa lagi masyarakat percaya ya kan? Seperti itu tuh. Ada yang tanyakan lagi?
Pak Degan, Pak Degan ini santai aja ya, ngawasi aja. Pak Degan ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan besar aja ini Pak. Ya. Kan di dalam apa itu? Dalam berumah tangga. Ya, konsep kayak perda atau SK apa gitu ya. Ya. Itu kan ada kata yang istilahnya mungkin orang bervariasi menulis itu, cuma apa itu tujuannya juga sama. Tapi kalau menurut Bapak gimana yang lebih afdolnya? Kan begini bunyi Pak. Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Atau lebih baiknya mana itu? Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, maksudnya kemana kita mencari itu kan? Tapi kalau udah peraturan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, otomatis kita mencari di undang-undang yang terkait dengan suatu konsep apa tadi, apa itu SK, apa itu perda atau apa gitu. Itu apa? Nah, itu, Pak, di bagian mana tuh? Bagian terakhir. Ya mungkin ada kan sering apa kalimat-kalimat begitu kan? Sering Pak. Sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Ya. Apa itu? Ini kurang 1 menit lagi nih Pak. Kurang 1 menit lagi nih. Less than 1 menit nih. Ya? Saya jelaskan singkat aja nih. Ini mati sendiri Pak ya. Ini kurang dari 1 menit waktunya bicara nih. Yang pertama Pak, biasanya tidak usah pakai kata-kata berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aja. Kan ketentuan peraturan perundang-undangan pasti berlaku kan? Nggak usah pakai kata berlaku, itu satu. Terus yang kedua Pak, biasanya kalau bisa kenapa disebut kayak gitu Pak? Karena banyak peraturan perundang-undangan yang berubah. Misalnya aja kayak tentang kepegawaian. Kepegawaian kan dulu Undang 99 kan? Nah, kemudian keluar Undang-Undang ASN. Ini kalau kita sebut